Ya, oke. Berikutnya kita coba bahas kasus kedua. Kasus kedua ini jauh lebih mudah seperti dari kasus ke satu ya, dan lebih sedikit gitu ya apa yang harus kita lakukan nantinya. Oke. Nah gini, kasus kedua ini ya ada Liang Luyu gitu ya, menjual jars. Jars ini maksudnya adalah ya kerajinan gitu ya, kerajinan tangan, homemade gitu ya. Tapi seperti cangkir atau wadah apalah gitu ya. Oke. Nah kemudian nanti dia buat tiga ini nih, dia tiga apa namanya ini, tiga besaran gitu ya, atau tiga ukuran: standar, besar, kemudian jumbo gitu ya. Jumbo sangat besar ya. Nah dia udah rencanakan gitu ya, dari Juni sampai dengan Oktober penjualannya untuk yang standar segini ya, kemudian yang besar ya itu ya sampai situ, yang jumbo atau sangat besar ya ini ya, dia udah rencanakan atau dia udah menganggarkan gitu ya. Nah kemudian dia punya kebijakan bahwa kalau yang standar nanti kebijakan untuk apa namanya nih, membuat kartu stoknya nih ya, atau apa anggarannya tolong disesuaikan dengan sebentar, disesuaikan dengan yang ini nih ya, pembelian tolong di stabilize, maksudnya di stabil ya, diharapkan pembeliannya stabil. Kemudian yang besar itu tolong nanti si inventory-nya diharapkan stabil juga gitu ya. Inventory tapi bukan pembelian, beda nih ya. Oke, kemudian yang jumbo atau yang extra large atau yang besar, tolong ini kalau bisa 40% dari penjualan yang sama gitu ya, yang periode yang sama. Nah, kebijakan yang lain adalah nanti 1 Juli itu adalah saldo awal ya 130, akhir September adalah 190 ya untuk yang standar ya. Kemudian yang besar 110 awalnya, kemudian akhirnya adalah 95 nanti. Kemudian ya yang jumbo atau extra large ya itu nanti mengacu ke sini nih ya, kebijakan yang sudah kita tentukan dari 40% dari kebijakannya ya, 40% dari penjualan yang sama periodenya. Harganya adalah 2,5 Juli sampai September. Untuk yang besar itu 3,5, tapi naik nanti Agustus, 10% naiknya ya, mulai Agustus. Yang jumbo itu 5%. Oke, kita coba buat dulu yang standar, karena masalah nih ya. Yang Juli kita ikutin Juli gitu ya, salesnya kan nih. Juli bukan nih ya. Oke, ini Juli ya. Enter, Agustus. Ya ini, enter ya. September ini ya. Kemudian tolong di total pakai sum aja ya, sama dengan sum. Oke. Opening stock Juli, ya Juli berarti opening stocknya ini ya. Oh sorry, opening stock yang ini ya, jadi sama dengan 130 ya, berarti closingnya adalah 90 ya. Oke. Jadi total juga sama ya, closing ya, kemudian apa namanya, opening ya opening, nggak boleh pakai sum kalau total untuk closing dengan apa opening ya. Nah kemudian berarti yang dibutuhkan berapa gitu kan ya. Kalau kita mau menjual segini, ya kita butuh segini juga, plus yang kita mau sisakan nanti untuk bulan depan gitu ya, jadi cadangan gitu ya. Ya udah itu required segitu ya. Nah, segini. Kita copy ke bawah ya, Ctrl C, Ctrl V, paste ke bawah ya. Nah, terus purchase. Purchase ternyata kita apa namanya nih, kita isi yang totalnya dulu. Kenapa? Karena ini mau diratakan nanti, diratain. Ya, karena di sini kebijakannya adalah stabilize purchase atau tolong pembelian stabil gitu atau sama gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita apa namanya nih, dulu punya segini, kita kan mau jual segini, berarti kita harus beli segitu ya, plus yang kita mau sediakan nanti buat bulan depan, ini yang kita harus beli nih jumlahnya ya, dikurang kalau kita sudah punya
Ya, kalau udah punya segini ya berarti dikurang. Nah itu yang kita beli nanti. Ya, oke. Jadi 5.360. Ini tolong dibagi ketiga ini gitu ya, maksudnya stabil supaya pembeliannya setiap bulan. Jadi ya udah sama dengan ini di F4 dulu, baru dibagi 3 gitu ya. Nah, udah enter 1787. Nah ini sama ya. Jadi apa? Maksudnya disamakan. Oke. Kira-kira pembeliannya segini nanti. Closing stock. Ya oke, closing stock kita isi. Closing stock ini adalah saldo akhir gitu ya. Saldo akhir ini apa namanya nih? Di sini kan udah ada opening gitu ya. Opening itu berarti closingnya berapa nih gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya apa namanya? Dulu kita udah ada segini kan ya. Kemudian tambah beli nih ya. Kenapa? Jadi apa namanya dulu kita punya segini beli lagi ya, bertambah dong ya apa namanya si inventory. Dikurang ya, kalau udah laku segini berarti berkurang tuh karena udah laku segitu penjualan. Nah, jadi 517 closing stock. Copy ke bawah nggak apa-apa. Ini yang ini aja ya. 190 jangan ditimpa ya, segini nggak boleh nih. Ya, kenapa? Karena ini berdasarkan perhitungan apa namanya tadi berdasarkan kebijakan yang sebelumnya. Jadi kita copy hanya yang Agustus ya. Oh minus ya nggak apa-apa minus, kenapa? Karena ini kita belum isi yang ini ya. Sekarang kita isi opening stock atau saldo awal Agustus ya sama aja dengan saldo akhir Juli. Nah gitu ya. Nah enter. Nah ini ya jadi berubah 503. Saldo akhir September sama dengan ya saldo akhir Agustus. Ya, nggak ada masalah ya. Oke. 503 jadinya. Yang penting adalah sesuai kebijakan bahwa pembelian sama. Unit cost-nya 2,5 ya, enter per unit. Kemudian di copy aja karena ini nggak ada kenaikan. Nah, total jadi pembelian berapa? Pembelian dikali unit cost, enter 4476, kemudian copy ke bawah. Ya. Oke, kemudian pakai sum. Jadi kita berencana membeli 5.360 unit. Berapa totalnya? 13.400 dolar. Ya. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, kita teruskan di sini untuk yang besar, large gitu ya. Kebijakannya adalah ya nanti saldo awalnya adalah 110, kemudian akhirnya adalah 65 ya. Kebijakannya adalah tolong ini inventory stabil. Ya, stabil ya, maksudnya gitu ya. Oke, kita sales dulu seperti biasa, sales sama dengan sales. Nah ini ya penjualan Juli ya, kemudian penjualan Agustus sama dengan ya ini, penjualan September sama dengan ya ini ya, kemudian ini total di copy aja buat ini nggak apa-apa ya, sama aja ya. Kemudian ini juga, tapi kalau purchase nggak bisa kita copy. Kenapa? Karena purchase itu beda ya, apa namanya purchase di sini ya. Ini kan hasil ini ya perhitungan ya. Sedangkan kita maunya purchase di sini adalah sum. Jadi nggak bisa kita copy yang standar itu di atas. Nah, ntar ya. Nggak apa-apa, nol aja semua nggak apa-apa. Nanti kan kita isi semua berubah ya. Oke. Nah gini, saldo awal itu yang large itu adalah 1 Julinya di sini berarti ya. Sama dengan 110 ya. Kemudian saldo akhirnya di September itu adalah 65. Ya. Oke. Maksudnya di sini tadi apa large itu stabil inventory-nya gitu ya. Maksudnya nanti gini ya. Ini kan 110, kemudian turun lagi jadi 65 gitu ya. Oke. Tadinya 110 unit. Ya di sini ya 110 unit. Kemudian turun jadi 65 ya. Oke. Ini turunnya berapa ini? Ya, kita lihat nih ya. Turunnya adalah sama dengan ini dikurang, di bawah aja ya. Turunnya adalah 110 dikurang 65. Ya, 45 ya. Turunnya 45. Nah ini 45 ini nanti kan dibagi 3 bulan. Ya.
Jadi nanti 110 turun berapa gitu ya, kemudian turun berapa lagi ya, jadi apa namanya 65 gitu ya. Oke. Jadi ini dibagi 3 nih. 45 ini dibagi 3 ya. 15 unit. Gitu ya. Oke, kita copy dulu. Jadi turunnya setiap bulan tuh harus 15 unit gitu ya. Oke. Misal gini. Ini closing stock ya, closing stock itu ini opening ya. Closing stocknya berarti apa? 110 ya, 110 dikurang 15 ya. Oke. Jadi 95 gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini berarti sama ya. Jadi opening dengan closing ini sama gitu ya. Udah enter gitu ya. Kemudian 95 ya. 95 ini dikurang 15. Jadi berapa? 80 gitu ya. Kemudian opening sama dengan closing. Gitu ya. Tidak masalah ya. 80 dikurang 15 jadi 65. Nah udah, ini stabil nih begini ya. Turunnya stabil setiap bulan adalah 15 unit. Ya, stabil ya 15 unit. Oke. Nah, required sama. Required ini sama ya. Jadi dengan yang data sama, jadi boleh di copy yang ini ya. Dia yang yang dibutuhkan gitu ya. Kalau jual segitu, terus butuh sisa segitu ya udah ditambahkan aja langsung ya. Langsung aja nih kita copy 3 sekaligus. Oke. Kemudian purchase berarti berapa purchase? Nah, kita kalau penjualan segitu ya kita beli segitu plus yang kita mau sisain. Dikurang yang kita sudah punya ya. Nah, ntar copy ke bawah, unit cost-nya adalah 3,5 mulai Agustus naik 10% dari 3,5. 3,5 ya, Agustus sama dengan Juli plus 10%. Ya, tidak masalah ya. Nah, ini berarti yang ini juga sama nih September. Oke. 350 naik 10%. Jadi 385, kemudian berarti total penjualan adalah ya tinggal dikalikan aja ya. Nah, 145. Nah, ini ya. Jadi Liang Lu ini ya menjual apa namanya ini kerajinan tangannya gitu ya. Kemudian nanti dia berharap bisa menjual yang large gitu ya, besar 1.615. Itu nanti penghasilannya adalah 6.073 dolar. Penghasilan sorry ya. Kita harus beli itu 6.073 dolar ya. Ya. Terakhir Jumbo ya sama. Nah, kalau ini boleh di copy nih, totalnya nggak apa-apa ya. Total kita copy aja nggak apa-apa ya. Ini juga sama nih, ini kita copy juga nggak apa-apa nih ya. Kita copy untuk yang dolarnya, pembelian dolar ya. Oke, kita isi seperti biasa mulai dari sales. Penjualan untuk yang jumbo adalah paling bawah, Juli, oke, enter. Agustus, ya ini, enter. Kemudian, sama ya, 10 ya. Ini adalah September, oke kita enter ya. Nah, jadi penjualan nanti untuk yang large, yang jumbo itu adalah 710. Closing tadi udah ada ya. Closing itu apa namanya? Kalau bisa 40% dari penjualan yang periode yang sama gitu ya. Nah, kita isi aja 40% dari penjualan yang ini apa sama. Jadi ini penjualan dikali 40% itu closingnya. Sisain segitu katanya gitu ya untuk nanti mungkin bulan depan atau cadangan gitu ya. Ya udah copy aja ya. Copy enter selesai gitu ya. Berarti yang dibutuhkan adalah sales tambah closing. Copy lagi gitu ya. Ya, oke. Opening stock sama dengan apa closing. Jadi kalau misalnya Agustus saldo awal ya sama aja dengan saldo akhir Juli ya. Terus saldo awal September sama dengan saldo akhir Agustus ya. Nah, ini opening stock ini ya sama aja apa? Yang Juli sama dengan Juni. Sama dengan Juni, mana Juni? Nah, ini ya. Cuman Juni dikali 40%. Ya kan? Kan saldo akhir Juni itu harus 40% dari
penjualan yang tahun yang sama gitu ya. Jadi udah kali 40 aja itu ya. Nah, selesai ya. Oke, beli berarti apa? Kita mau jual segitu, kita beli segitu, plus yang kita mau sisain dikurang yang kita sudah punya jumlahnya. Oke, enter ya. Nggak ada masalah ya. Ctrl C, kemudian enter. Unit cost berapa tadi? Oh, 5 ya. $5 ya, $5. Nggak ada kenaikan, berarti sama, udah nggak ada masalah ya. Udah, tinggal di enter. Berarti berencana akan membeli 750 dengan total harga 3.750 ya. Oke, demikian untuk pembahasan kasus 2, tidak ada masalah ya. Nanti berikutnya kita bahas yang kasus ketiga.